Dinas Perkebunan, Kecamatan Butanan, Kabupaten Depok. Yang saya hormati Ketua DPRD beserta anggota, sahabat-sahabat yang kesempatan hadir, Bumdes, dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan berlimpah kita bisa berkumpul bertatap muka di aula kompleks perkantoran DPRD Bumdes dan rangkaian acara sosialisasi rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan undangan Bapak Ibu yang sudah disampaikan. Mari untuk di RT itu Pak RT kemarin pada membangun ada sedikit ya. Jadi langsung saja mengenai aksi nasional pembudidayaan kelapa sawit untuk kelanjutan ini, nanti kita boleh bertanya dengan Bapak-bapak seperti saya di program yang mereka bawa, katakanlah menanti pemetaan lahan, kemudian juga mungkin lantik untuk kelapa sawit. Jadi nanti lebih jelas, lebih detailnya kita mendengarkan lumayan dari Bapak Kemudian itu sudah sampai dari saya. Itu yang mulai dari saya. Saya mereka mau semuanya berada. Terima kasih untuk berikutnya kita langsung ke acara untuk kami serahkan kepada Bapak dari Dinas Perkebunan dan kawan-kawan dari Yayasan Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Lubu Benteng, yang terhormat Bapak Sekretaris Desa Lubu Benteng, yang terhormat para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Dusun yang telah berkenan hadir di acara pada siang hari yang berbahagia ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat hadir di acara yang pada siang hari yang berbahagia ini. Adapun Bapak-bapak sekalian, pada siang hari ini kami dari Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Depok bersama tim dari Yayasan Setara Jambi hari ini melaksanakan sosialisasi rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan. Mungkin saya akan memberi beberapa gambaran apa itu rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan ini, Pak. Jadi kegiatan rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan ini adalah salah satu program dari Bapak pemerintah pusat ya, Bapak Presiden Republik Indonesia, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari produksi komoditas kelapa sawit khususnya di tingkat petani swadaya, Pak. Jadi apa-apa aja kegiatan yang berkaitan dengan rangka SB ini, Pak, tentunya kami di Dinas Perkebunan memiliki banyak program yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelapa sawit di Kabupaten Depok. Kalau untuk swasta mungkin juga punya banyak program juga, seperti contohnya Yayasan Setara ini mereka ada program pendataan dan sertifikasi kebun masyarakat. Sertifikasi yang mereka tawarkan yaitu sertifikasi ISPO dan RSPO. Namun demikian, kami dari Dinas Perkebunan memiliki beberapa program yang tujuannya untuk
meningkatkan kualitas kebun masyarakat ini. Yang pertama itu ada program peremajaan kelapa sawit rakyat, Pak. Yang kedua ada program bantuan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat. Adapun sumber dananya, Pak, kalau untuk peremajaan kelapa sawit dan sarana prasarana itu sumber dananya dari BPT-BKS. BPT-BKS itu adalah suatu badan di bawah Kementerian Keuangan. Kepanjangannya yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang tugasnya adalah mengumpulkan pajak dari ekspor CPO yang nanti akan dikembalikan untuk meningkatkan produktivitas dari kelapa sawit itu sendiri, Pak. Mungkin saya di sini akan lebih mengerucutkan ke jenis bantuan yang kedua, yaitu sarana dan prasarana. Kebetulan kami juga bidang yang menangani program bantuan ini. Kalau untuk program replanting nanti akan difasilitasi oleh bidang lain, namanya bidang perkebunan, Pak. Mungkin kalau untuk replanting itu sudah banyak disosialisasikan ya, mulai dari Kecamatan Muara Kabir, Ringo Ujang, Ringo Hulu, kemudian di daerah Tengah Ilir juga sudah disosialisasikan dan sudah juga terrealisasi kegiatan replantingnya. Demikian kami terfokus hanya ingin menyampaikan bantuan sarana prasarana ini karena memang di bidang-bidang usaha itu memang kami dibentuk tim sarana dan prasarana itu sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pertanian, di bawah Dirjen Perkebunan. Langsung saja, Pak, apa saja bantuan-bantuan tentang sarana prasarana ini? Yang pertama, Pak, ada bantuan benih, pupuk, kemudian pestisida. Yang kedua itu ada bantuan pupuk dan pestisida. Yang ketiga ada bantuan alat pasca panen dan unit pengolahan. Kemudian bantuan keempat itu peningkatan jalan dan tata kelola air. Untuk jalan mungkin di daerah kita itu sering dikenal dengan jalan produksi ya. Kalau untuk tata kelola air biasanya ini di lahan-lahan gambut. Kemudian bantuan yang kelima itu ada alat transportasi. Alat transportasi ini tentunya untuk keperluan transportasi BBS. Kemudian selanjutnya itu bantuan mesin pertanian. Mesin pertanian ini bisa berupa John Deere, kemudian alat langsir, kemudian juga ada Esa Pator Mini, bisa juga nanti diusulkan. Kemudian yang ketujuh itu ada infrastruktur pasar. Jadi infrastruktur pasar ini, Pak, maksudnya apabila petani kesulitan dalam membangun jaringan pasar, nah kami bisa memfasilitasi untuk memasarkan kelapa sawit Bapak sampai ke tingkat pabrik. Selanjutnya bantuan verifikasi teknis atau sertifikasi ISPO. Jadi untuk saat ini, Pak, untuk kebun masyarakat itu sudah ada program yang namanya sertifikasi ISPO swadaya, Pak. Kalau dahulu itu sertifikasi ISPO itu hanya terbatas untuk perusahaan karena mereka tujuannya untuk pasar ekspor pastinya. Namun demikian saat ini sedang diusahakan agar semua produk kelapa sawit itu berasal dari sumber yang jelas, sumber yang dikelola secara berkelanjutan. Nah, makanya itu diperlukan sertifikasi ISPO baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat kebun petani.
Yang selanjutnya Pak, berkaitan dengan bantuan benih, pupuk dan pestisida ini, paket bantuan ini tentunya berupa benih kelapa sawit bersertifikat nantinya, kemudian dilengkapi dengan pupuknya, sekalian dengan pestisida. Tentunya pupuk dan pestisida ini diperlukan dalam jangka waktu TBM sampai menuju EM. Adapun prioritasnya Pak, bagi penerima bantuan ini, yang pertama yaitu lahan yang berada di daerah perbatasan. Lahan daerah perbatasan ini seperti di areal di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, itu kan berbatasan dengan Malaysia Pak ya. Kemudian di daerah Papua juga berbatasan dengan Papua Nugini. Kemudian prioritas kedua itu lahan yang berada di lahan pasca konflik. Pasca konflik ini maksudnya pada awalnya lahan itu adalah lahan satu kelompok masyarakat atau lahan perusahaan, tetapi karena adanya konflik horizontal atau konflik antara masyarakat dengan perusahaan, lahan itu terlantar, artinya ditinggalkan oleh pemilik awalnya. Nah, dengan adanya ini, apakah nanti programnya itu lahan itu dikembalikan ke masyarakat sekitar? Makanya dikasihkan program ini Pak. Kemudian lanjutnya itu adalah lahan yang berada di areal pasca bencana. Pasca bencana ini seperti akhir-akhir ini kita lihat seperti di daerah Palu Pak ya, Palu dan daerah Nusa Tenggara Barat Pak ya. Biasanya kalau daerah bencana itu kan tanahnya sudah tidak berbentuk lagi Pak. Mereka sudah ditinggalkan pemiliknya kadang sudah direlokasi ke area lain, batas-batas lahannya itu sudah tidak jelas. Nah, ini bisa diberikan program ini Pak. Kemudian selanjutnya juga di daerah tertinggal atau miskin. Nah, mungkin nanti untuk di Kabupaten Tebo, nanti kami akan koordinasi dengan dinas terkait apakah ada daerah-daerah yang tergolong termasuk daerah tertinggal atau miskin. Nah, adapun Pak, persyaratan untuk mendapatkan benih pupuk pestisida ini adalah yang pertama, petani harus tergabung dalam poktan atau gaboktan atau koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya. Kalau kelompok tani Pak, mungkin di Desa Lubu Benteng sendiri sudah banyak kelompok tani ya. Dan itu biasanya dikoordinir oleh Badan Penyuluh Pertanian. Kalau di sini tentunya BPP Tebo Ulu. Nah, untuk petani-petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani, itu biasanya sudah terdaftar di Simultan, Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian. Nah, maka dari itu, itulah kelompok tani yang dapat kami berikan bantuan ini, yang sudah terdaftar di Simultan. Namun apabila ada nih dari masyarakat yang belum tergabung dalam kelompok tani, nah kami mendorong agar segera membentuk kelompok tani, kemudian mendaftarkan melalui kepala desa untuk diusulkan ke Badan Penyuluh Pertanian, supaya di SK-kan kelompok taninya, kemudian di upload di Simultan, Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian. Persyaratannya itu Pak, paling sedikit 20 orang anggota, kemudian lahannya itu paling sedikit 50 hektar. Jadi kalau anggotanya cuma 10 itu belum bisa, tapi kalau lebih dari 20 masih bisa. Anggotanya ada 50 orang, lahannya 70 hektar, nah itu bisa Pak. Tapi kalau kurang itu belum bisa. Maksimum satu orang 4 hektar. Jadi kalau misalnya ada yang punya lahan 10 hektar, nah itu yang bisa kami akomodir cuma yang 4 hektar. Yang kami masukkan di perhitungan hanya yang 4 hektar. Kemudian yang kedua tentunya legalitas lahan. Legalitas lahan ini adalah sertifikat hak milik. Itulah ya legalitas lahan yang tertinggi dan diakui mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat.
Namun apabila belum ada sertifikat hak milik, maka masih kami beri kelonggaran, yaitu bisa berupa SKT ataupun sporadik yang diketahui kepala desa setempat. Kemudian persyaratan ketiga itu ada rincian anggaran biaya atau RAB kebutuhan pupuk, benih dan pupuk dan pestisida. RAB ini Pak meliputi rincian apa-apa aja yang Bapak butuhkan. Misalnya Bapak A memiliki jumlah kebun 1 hektar dengan jumlah pokok 130 pokok, maka itu nanti akan dikalikan dengan dosis pupuk per pokoknya. Jadi temukan nanti berapa kebutuhan biaya Bapak tersebut. Nah, dari rincian itu nanti akan diusulkan ke BPD PKS, ke pemerintah pusat. Nah, apa yang Bapak usulkan itu nantilah yang akan dicairkan. Kemudian selanjutnya Pak ada surat penawaran barang dari produsen atau distributor atau penangkar benih. Nah, surat penawaran barang ini tentunya nanti bersama-sama kita urus. Kami juga akan dampingi apabila Bapak mempunyai channel penawar pupuk tadi, kami serahkan ke Bapak. Namun apabila belum punya, nanti kami akan fasilitasi Pak. Ini akan kami bantu Bapak untuk mengurus segala administrasi. Kemudian yang kedua Pak, itu ada bantuan pupuk dan pestisida saja. Pupuk pestisida ini kami juga prioritaskan untuk lahan di daerah perbatasan, lahan area bekas konflik, lahan pasca bencana, dan lahan di daerah tertinggal atau daerah miskin. Persyaratannya itu sama Pak dengan tadi, masyarakat tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar di Silukan. Kalaupun kelompok tani itu tidak cukup anggotanya, itu bisa melalui gapoktan. Jadi ada beberapa kelompok tani itu bergabung dalam satu namanya gabungan kelompok tani, supaya mencukupkan anggota minimal 20 orang dan lahan 50 hektar tadi. Kemudian bantuan ketiga itu alat pasca panen. Alat pasca panen ini seperti egrek, dodos, galah aluminium, gampat, gancu, tojor, batuasa, gerobak, sorong, timbangan, dan lain sebagainya. Persyaratannya hampir sama Pak, anggota 20 orang, lahan 50 hektar, legalitas RAB sama Pak dengan tadi persyaratannya. Selanjutnya bantuan unit pengolahan hasil. Unit pengolahan hasil ini adalah unit pengolahan untuk kelapa sawit Pak, mulai dari TBS menjadi produk lainnya yaitu CPO. Jadi unit pengolahan hasil yang bisa kami fasilitasi ini yaitu unit pengolahan hasil yang skalanya kecil Pak, skala kecil atau sering disebut pabrik mini Pak, pabrik mini. Itu mulai dari 10 ton TBS per jam, 20 dan 30 ton. Tentunya persyaratannya untuk 10 ton per jam ini luas kebun harus 2.500 hektar. Kemudian produksinya 60.000 ton. Yang 20 ton ini luas kebun 4.000 hektar, 30 ton luas kebun 6.000 hektar persyaratannya. Persyaratan pengajuan rekomtek ini tadi luas lahannya 2.500. Lembaga pekebun, kemudian surat keterangan kepemilikan lahan tidak dalam sengketa. Ini keterangan dari dinas Badan Pertanahan Pak. Kemudian data CPCL, dokumen studi kelayakan dan lain sebagainya Pak. Lanjut. Kemudian bantuan yang kelima itu ada bantuan peningkatan atau pembuatan jalan produksi Pak. Jalan produksi. Jadi jalan produksi yang dimaksud adalah jalan yang digunakan masyarakat untuk mengeluarkan produksi TBS. Jadi jalan ini bentuk jalan pengerasan dengan lebar rata-rata itu sekitar 5 sampai 6 meter. Jadi bukan artinya jalan cor atau jalan aspal, bukan Pak, ya, jalan pengerasan. Jadi misalnya di kebun Bapak belum ada jalan nih, belum ada jalan.
masih kami bisa fasilitasi untuk dibuat jalan baru. Namun apabila sudah ada jalan, tapi jalan itu kondisinya kurang baik, bisa kami fasilitasi untuk direhab jalan tersebut. Persyaratannya, persyaratannya itu ada poktan tadi anggota 20 juga, 20 orang, luas kebun 50 hektar, sama yang tadi. Kemudian ada legalitas lahan. Nah, yang kemudian ada hasil SID. SID ini adalah hasil survei identifikasi desain, ya. Itu nanti Bapak bekerja sama dengan Dinas PUPR untuk penyusunan SID. Lanjut. Kemudian bantuan yang keenam itu ada mesin pertanian. Mesin pertanian ini kalau untuk kebun kelapa sawit biasanya Pak itu berupa jonder, Pak, ya. Jonder, kemudian ekskavator mini, kemudian yang sekarang ini ada juga alat langsir. Alat langsir roda 4 berpenggerak roda 4 juga. Nah, itu seperti traktor mini, tujuannya untuk langsir. Nah, alat berat ini disertai juga dengan komponen-komponennya, Pak. Kalau jonder misalnya digunakan untuk melansir buah, juga kami fasilitasi juga dengan baknya, tentunya bak pembawa TPS-nya. Kemudian untuk ekskavator juga kita lihat kondisi kebunnya. Kalau kebunnya memang membutuhkan ekskavator, bisa diusulkan untuk mendapatkan ekskavator. Persyaratannya itu lahan 500 hektar minimal, anggotanya 250 orang dalam satu koperasi atau kelembagaan ekonomi lain. Jadi bentuknya harus koperasi, Pak, karena nanti akan berkaitan dengan pembentukan unit pengolahan jasa hasil intan Bukja. Selanjutnya ada bantuan alat transportasi, Pak. Alat transportasi ini berupa truk. Truk itu tentunya kapasitas 6 sampai 8 ton. Jadi truk PS biasa, Pak, ya, kapasitas 6 sampai 8 ton. Kemudian ada juga kendaraan langsir bergerak 2 atau 4 yang berkapasitas 1 sampai 3 ton. Persyaratannya itu paling sedikit 150 orang, kemudian lahannya 300 hektar minimal. Jadi untuk lembaganya itu bisa gabungan atau operasi. Kemudian ada legalitas sama surat kepemilikan lahan di dalam sengketa dan lain sebagainya, Pak, persyaratannya. Kemudian bantuan yang ke-8 ada pembentukan infrastruktur pasar. Nah, ini bantuan berupa untuk memudahkan masyarakat sekitar